Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Amira Ulfa, NIM 201501001. Saya Anissa Nur Hidayah, NIM 201501002. Saya Juraela Sari Sitorus, NIM 2151003. Saya Cica Mailona Aganisa dengan NIM 201501004. Saya Karis Hendri dengan NIM 201501005. Saya Danisa Zahra dengan NIM 201501006. Saya Desi Ramadhani Hasibuan, NIM 201501007. Saya Dewi Andayana dengan NIM 201501008. Saya Dinda Auliani, NIM 201501009. Saya Fatia Nikmah Siregar, NIM 201501010. Saya Febrika Bulvia Putri Barlubis dengan NIM 201501011. Saya Firman Maulana, NIM 201501012. Saya Firstarina Jauzahaya, NIM 201501013. Saya Laili Hafiza Rahab, NIM 201501014. Saya Mita Uktria Ginting, NIM 201501015. Saya Mutiara Baksis Nur Ginting, NIM 201501016. Saya Nanda Aprianti, NIM 201501017. Saya Natasha Elsa Karoskali dengan NIM 201501018. Saya Nawang Pramesti dengan NIM 201501019. Saya Nurhaliza Rizky Ramadhani, NIM 201501002. Kami dari kelompok 2, kelas 3A akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Sistem Penghantaran Obat Vaginal. Untuk nama-namanya seperti yang tadi, kemudian di sini ada pendahuluan, di mana vagina telah lama digunakan sebagai jalur pemberian obat. Vagina rute memiliki banyak keuntungan dibandingkan pemberian oral konvensional, seperti menghindari lingkungan gastrointestinal dan efek lintas pertama hati. Meskipun secara tradisional digunakan untuk tindakan lokal, beberapa obat dapat menembus mukosa vagina dan mencapai aliran darah dalam jumlah yang cukup konsentrasi untuk memiliki efek sistemik. Vagina adalah organ fibromuskular berbentuk tabung yang dapat direnggangkan dengan panjang sekitar 9 cm, memanjang dari serviks bagian bawah rahim ke ruang depan genitalia eksterna, terletak di antara kandung kemih dan rektum. Dinding vagina ditutupi oleh jaringan mukosa yang membentuk serangkaian lipatan melintang yang disebut rugae, lebih menonjol di sepertiga bagian bawah vagina, sehingga meningkatkan permukaan yang tersedia untuk penyerapan obat. Jaringan vagina terdiri dari 4 lapisan yang berbeda, yaitu epitel squamosa berlapis, lamina propria, lapisan fibromuskular, dan tunica adventitia. Dua yang pertama biasanya disebut sebagai mukosa vagina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wanita memiliki masalah pada area vagina seperti infeksi vagina yang disebabkan oleh hubungan seks, minum antibiotika dalam waktu yang lama, penggunaan sabun dengan pH yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan keputihan. Infeksi oleh adanya jamur seperti Candidiasis vulvovaginalis atau
KVV yang merupakan infeksi mukosa vagina atau vulva atau epitel tidak berkeratin yang disebabkan oleh jamur spesies Candida. Infeksi dapat terjadi secara akut, subakut, dan kronis. Didapat baik secara endogen maupun eksogen yang sering menimbulkan keluhan. Ketidakseimbangan pH vagina mengakibatkan tumbuhnya jamur dan kuman-kuman yang lain. Adanya flora normal dibutuhkan untuk menekan tumbuhan yang lain, untuk tidak tumbuh subur. Jika keasaman dalam vagina berubah, maka kuman-kuman lain dengan mudah akan tumbuh sehingga akibatnya bisa terjadi infeksi yang akhirnya menyebabkan keputihan yang berbau gatal dan menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, tujuan pembuatan sediaan vagina. Pembuatan sediaan vaginal ini ditujukan untuk efek secara lokal. Saat sediaan vaginal diaplikasikan, maka obat akan diabsorpsi dan menyebarkan obat ke jaringan-jaringan di daerah tempat dimasukkannya. Tujuan pemberian ini agar bahan obat tersebut dapat dimaksudkan untuk efek kerja lokal di tempat tersebut, atau dapat juga dimaksudkan agar diabsorpsi untuk mendapatkan efek sistemik. Selanjutnya, fungsi lain dari sediaan vaginal diantaranya yang pertama itu ada kontrasepsi, yang termasuk jenis ini misalnya obat nonoxinol 9, antiseptik pada kebersihan wanita dan sebagai zat untuk menghambat atau mematikan penyebab penyakit akibat jamur ataupun bakteri. Biasanya mengandung trichomonosida untuk mengobati vaginitis yang disebabkan oleh mikroorganisme Trichomonas vaginalis dan Candida albicans. Antiinfeksi atau biotik untuk mikroorganisme lainnya. Berikut ini merupakan contoh desain formulasi pada tablet vaginal metronidazole. Nah, di sini terdapat bahan obatnya yang berupa metronidazole. Selanjutnya ada HPMC sebagai polimer mukoadhesif, ada cross-camelosodium sebagai super disintegran, di mana disintegran merupakan zat atau campuran zat yang ditambahkan ke dalam formulasi untuk memfasilitasi pemecahan atau disintegrasi tablet. Selanjutnya ada MG stearat sebagai lubrikan, yaitu bahan yang berguna untuk meningkatkan laju alir serbuk atau untuk mencegah kegagalan dalam proses pencetakan tablet. Selanjutnya ada talkum dan kapoksil sebagai glidan, dan ada juga microcrystalline cellulose sebagai diluan atau zat pengisi. Nah, baik, selanjutnya itu mekanisme sistem pengantaran obat melalui vagina. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada slide, berikut merupakan rute singkat secara umum rute pemberian obat secara vagina melalui vagina. Nah, saat obat yang ditunjukkan dengan bulatan warna hijau diberikan melalui vagina, maka obat akan mencapai mukosa vagina atau vaginal cavity. Nah, obat ini nanti dapat lepas atau terdistribusi ke dalam rongga vagina atau mucus layer yang akan terdistribusi lagi bergantung pada jenis formulasi atau sifat senyawa aktif dari obat tersebut. Nah, hingga nanti didapatkan aktivitas sistemik dan sebagai hasil permeasi obat ke dalam sistem pembuluh darah dari vagina. Nah, obat yang dapat diberikan melalui vagina itu ada 5. Ada gel, tablet, suppositoria, vaginal ring, dan juga film atau patch. Next. Nah, vagina memiliki suplai darah yang melimpah, area permukaan yang luas, karakteristik permeabilitas yang baik, sehingga penyerapan obat dan onset aksi dari obat itu dapat terjadi dengan cepat. Selain itu, dengan pemberian melalui vagina akan menghindarkan degradasi enzimatik, iritasi lambung, dan memberikan kemudahan penyisipan dalam sistem pengeluaran otomatis. Nah, rute vagina ini juga menguntungkan untuk obat-obat yang digunakan pada uterus karena adanya transportasi lokal langsung dari vagina ke uterus. Selain itu, karakteristik permeabilitas vagina dapat secara signifikan diubah oleh kadar estrogen.
Nah, pengangkutan obat intravagina pada dasarnya itu secara umumnya itu ada 3 langkah. Yang pertama itu ada pelepasan obat dari sistem penghantaran atau disebut juga difusi transseluler. Kemudian yang kedua itu ada pembubaran atau pembauran obat dalam cairan vagina atau transportasi yang diperantarai oleh reseptor. Dan yang terakhir itu ada penetrasi membran obat atau difusi melewati cell junction atau sel antara. Atau kita sebut juga itu difusi secara interselular. Next. Nah, secara idealnya sistem penghantaran obat intravagina itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu komponen obat itu harus meleleh pada suhu vagina, yaitu pada suhu 36 derajat Celcius. Terutama ini penting untuk obat-obat yang seperti suppositoria. Kemudian alat penghantaran obat intravagina itu harus tidak beracun dan tidak mengiritasi. Ketiga, seharusnya tidak memiliki bentuk metastabil. Kemudian harus memiliki sifat pembasahan dan pengemulsi. Selanjutnya itu memiliki viskositas yang tepat. Karena di dalam vagina itu ada cairan intraseluler vagina. Jika viskositasnya tidak sesuai, takutnya nanti obat itu tidak dapat bercampur. Dan yang terakhir itu sediaan harus memiliki sifat bioadhesif atau mukoadhesif yang tepat, sehingga meningkatkan waktu kontak antar membran. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi pengantaran obat, ada faktor fisiologis dan juga faktor fisikokimia. Nah, yang terpenting itu di faktor fisiologis itu adalah pH vagina. Perlu diingat bahwa pH vagina wanita yang normal itu bersifat asam, yaitu memiliki pH 3,5 sampai 4,5. pH ini secara alami itu dipertahankan oleh bakteri yang dikonversi oleh glikogen dari sel epitel pada vagina wanita. Nah, perubahan pH vagina ini juga menyebabkan perubahan berpengaruh pada tingkat penyerapan dari obat. Nah, untuk faktor fisikokimia ini berhubungan sama sifat dari obat itu sendiri, di mana lipofilisitas, ionisasi, berat molekul, muatan permukaan, dan juga sifat kimia dari bahan obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dalam sebuah studi mengenai pada kondisi obat PPP atau perdarahan pasca persalinan konvensional seperti oksitoksin tidak dapat diperoleh atau tidak efektif. Misoprostol mampu mencegah perburukan PPP dalam waktu 3 menit. Pemberian misoprostol melalui jalur bukal dan rektal dibuktikan memiliki aspek farmakokinetika yang serupa dengan pemberian jalur vaginal. Namun kadar misoprostol dalam tubuh ternyata jauh lebih rendah. Pemberian misoprostol secara vaginal memiliki bioavailabilitas atau AUC, di mana bioavailabilitas itu adalah jumlah obat yang terabsorpsi dari bentuk sediaan farmaseutiknya. Dan penentuan bioavailabilitas sendiri dari suatu produk itu sangat penting untuk mengetahui jumlah serta kecepatan suatu obat untuk diabsorpsi. Dan pemberian secara misoprostol secara vaginal tadi memiliki bioavailabilitas yang tinggi dan Tmax yang lebih lama dibandingkan dengan rute oral maupun sublingual. Namun tingkat penyerapan misoprostol atau Tmax melalui epitelium vaginal sangat beragam dan individual. Menurut Tang DKK, menduga hal ini diakibatkan oleh perdarahan vagina yang mempengaruhi lama kerja serta absorpsi dari misoprostol. Hal ini tergambar pada tabel di mana untuk obat yang diberikan secara vaginal sendiri itu memiliki AUC atau bioavailabilitas yang tinggi, di mana AUC sendiri itu berguna untuk mengetahui ukuran dari jumlah total obat yang utuh tidak berubah apabila diberikan dan mencapai di sirkulasi sistemik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari kajian tersebut, rute pemberian misoprostol secara sublingual diduga paling cocok untuk penanganan PPP karena Tmax sangat singkat, sehingga obat bekerja cepat, serta bioavailabilitas lebih tinggi dibandingkan jalur oral ataupun vaginal, sehingga efek obat terhadap kontraksi uterus bertahan lebih lama dan stabil. Hal yang perlu diingat adalah bahwa tingkat keberhasilan misoprostol tidak hanya dipengaruhi oleh bioavailabilitasnya, namun juga oleh faktor-faktor lain, misalnya usia pasien, derajat
pendarahan, faktor resiko, dan lain-lain. Untuk obat yang bekerja secara lokal pada saluran reproduksi wanita, aplikasi vaginal topikal menghasilkan konsentrasi obat yang lebih tinggi dan mengurangi efek samping, serta meningkatkan kemanjuran. Baru-baru ini, para peneliti yang bekerja dengan sistem pengantaran obat mukosa, yaitu okular, hidung, oromukosal bukal, sublingual, gingiva, paru, rektal, gastrointestinal, dan situs vagina, telah mengusulkan klarifikasi baru yang mempertimbangkan sifat permukaan nanosistem, dan mereka membuat kapasitas untuk berinteraksi dengan gel mukosa, dan lebih khusus lagi dengan makromolekul glikosilasi, komponen utama mukus yang bertanggung jawab untuk mukoadesi. Next. 3 mukosa berikut ini dimungkinkan. Yang pertama itu sistem nanokonvensional atau non-mukoadesif, yang mencakup sistem nanopartikel yang disiapkan tanpa mempertimbangkan interaksi antar muka dengan mukosa. Secara umum, mereka memiliki hubungan yang dangkal dengan mukosa tanpa memperpanjang tempat tinggal obat atau mempromosikan permeasi melintasi lapisan gel lendir. Yang kedua, sistem nanomukoadesif, di mana nanopartikel diformulasikan termasuk polimer dengan sifat mukoadesif yang terkenal, misalnya poli atau asam akrilat atau karbomer, alginat, kitosan, karagenan, turunan selulosa, metilselulosa, hidroksipropil metilselulosa, atau karboksimetilselulosa yang membentuk coating mampu berinteraksi dengan lapisan mukus atau interpenetrasi, sehingga meningkatkan waktu tinggal sistem. Yang ketiga, sistem nano penembus lendir, di mana lapisan pelapis mencakup polimer penembus, umumnya PEG atau turunannya, misalnya woloxamel, daerah yang lebih dalam dari lapisan gel lendir mukosa. Next. Di sini terlihat gambar dari representasi skema dari nanopartikel dengan permukaan pelapisan yang berbeda dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan lapisan lendir. Gambar A ini menunjukkan non-mukoadesif atau lapisan tidak berinteraksi. Gambar yang B menunjukkan mukoadesif atau lapisan polimer. Dan gambar yang C menunjukkan sistem nano penembus lendir atau lapisan PEG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bentuk-bentuk sediaan. Contoh bentuk sediaan obat vaginal modern yang pertama ada tablet. Tablet vaginal berbentuk oval ditujukan untuk diberikan melalui vaginal. Tablet dimasukkan ke dalam vaginal sehingga proses retensi dan disolusi obat secara lambat 20-30 menit akan berlangsung. Kondisi ini akan memfasilitasi pelepasan obat untuk menghasilkan efek lokal seperti pada terapi infeksi bakteri dan jamur pada vagina. Contoh produk tablet vagina di pasaran yaitu miconazole, di mana penggunaannya dimaksudkan untuk anti jamur vagina infeksi Candida. Next. Yang kedua, kapsul. Kapsul vagina, obat kombinasi yang diresepkan untuk mengobati berbagai jenis infeksi vagina yang berhubungan dengan keputihan. Ini melawan infeksi dengan mencegah pertumbuhan infeksi penyebab mikroorganisme. Contoh produk kapsul vaginal di pasaran yaitu Floragen, di mana Floragen ini mengandung Lactobacillus rhamnosus dan Lactobacillus reuteri, bakteri yang merupakan flora normal bakteri baik vagina. Floragen merupakan suplemen untuk membantu terapi tambahan untuk kandidasi vulvovag vaginosis bakterial. Obat ini juga dapat digunakan untuk infeksi saluran kemih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian contoh dari bentuk sediaan vaginal yang modern itu ada suppositoria, di mana dia dirancang sedemikian rupa agar dapat meleleh di rongga vagina dan dapat melepaskan zat aktif yang terkandung dalam obat, sehingga nantinya dapat terkendali. Kemudian suppositoria ini digunakan untuk pemberian lokal seperti antiseptik, kemudian anti jamur,
dan kontrasepsi, terutama mereka digunakan untuk mengantarkan obat-obatan seperti dehidroepiandrosteron sulfat. Next. Nah, di sini kemudian juga ada krim dan gel. Krim dan gel ini juga sebagai sistem pengiriman intravaginal yang mana itu digunakan untuk memberikan kontrasepsi dan agen antibakteri. Namun sistem ini berantakan dalam penggunaan dan dia tidak nyaman dan karena ketidakseragaman serta sering terjadi kebocoran. Kebocoran dalam hal ini yaitu kebocoran dosis yang kurang tepat sehingga tidak dapat memberikan efek terapi yang maksimal. Namun, di sisi lain, sifat-sifat yang layak dari krim dan gel untuk vagina ini, dia dapat diterima karena tidak beracun, tidak mengiritasi, terutama tidak mengiritasi mukosa vagina. Kemudian, contoh dari krim vagina itu sendiri yaitu metronidazole dan clindamycin. Terkait pada clindamycin, gejala infeksi pada vagina ini bisa bervariasi, mulai dari vagina yang terasa gatal, perih, bengkak, kemerahan, hingga mengeluarkan keputihan yang abnormal. Nah, dari sinilah krim clindamycin itu dapat digunakan, di mana itu dengan cara mengoleskan langsung krim ini di dinding vagina dengan tangan yang bersih yang sudah dicuci sebelumnya, dan pengaplikasian krim ini harus sesuai dengan konsultasi dokter, agar dapat diperiksa keparahan yang terjadi di vagina tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh bentuk sediaan obat vaginal tradisional. WHO menyarankan negara-negara membangun untuk memanfaatkan penggunaan obat tradisional dalam bidang kesehatan, di mana Indonesia merupakan salah satu negeri yang kaya akan tanaman tradisional yang berpotensi sebagai pengobatan, di mana pemerintah Indonesia mendukung tumbuhan obat tradisional sebagai salah satu alternatif dari pengobatan yang dapat dilakukan. Ditemukan bahwa terapi non-farmakologis dapat mengobati keputihan patologis dan fisiologis menggunakan daun binahung, daun sirih merah, kunyit putih, jus nanas, daun sirih, dan kunyit, daun sirsa, kunyit asam, kunyit, dan daun sirih hijau. Cara pemberian intervensinya adalah oral atau kumur vagina. Lama pemberian dilakukan paling cepat selama 3 hari dan maksimalnya itu 2 minggu. Untuk mengobati keputihan yang paling efektif dilakukan dengan memberikan rebusan daun sirih merah dengan cara berkumur. Dalam memberikan intervensi non-farmakologi untuk pengobatan keputihan pada wanita itu disarankan menggunakan bahan yang mudah ditemukan di sekitar masyarakat. Selanjutnya dilakukan rekan saya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke uji evaluasi yang dapat dilakukan pada sediaan obat vaginal, khususnya untuk pada bentuk sediaan tablet. Yang pertama yaitu uji laju alir massa serbuk. Uji ini dilakukan dengan menggunakan corong. Pertama, disiapkan 100 gram serbuk sampel, dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian masukkan serbuk dengan hati-hati, tekan dengan perlahan bagian bawah corong sehingga serbuk masuk ke dalam corong. Setelah serbuk dimasukkan, biarkan selama minimal 30 detik sebelum memulai tes untuk menghindari kemungkinan pembentukan flokulat. Lepaskan tekanan pada bawah corong, biarkan serbuk mengalir selama 10 detik. Waktu diamati dengan stopwatch dari mulai dibukanya lubang corong hingga seluruh massa serbuk mengalir melewati lubang bawah corong. Uji selanjutnya itu uji organoleptik yang dilakukan secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi sediaan. Kemudian diamati secara visual meliputi bentuk tablet, homogenitas warna, tekstur permukaan cacat atau tidak, dan penampilan fisik bebas dari bintik-bintik atau tidak. Selanjutnya ada juga uji keseragaman bobot yang dilakukan dengan cara menimbang 20 tablet, lalu hitung bobot rata-rata tiap tablet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada uji homogenitas massa serbuk. Uji ini dilakukan dengan menggunakan pipet mikromeritik yang dimasukkan ke bagian atas, tengah, dan bawah massa serbuk selama proses pencampuran. Sejumlah gram bahan yang setara dengan 500 mg obat diambil dilarutkan dalam 100 ml buffer sitrat pH 4,8 sampai tanda batas dan dikocok selama 30 menit. Didiamkan beberapa saat sehingga bagian yang tidak larut mengendap dan disaring dengan kertas saring. Larutan bening dipipet 10 ml ke dalam labu ukur 50 ml, lalu diencerkan dalam buffer asam sitrat pH 4,8 sampai batas tanda dan dikocok selama 30 menit. Larutan dipipet sebanyak 7,5 ml dan dimasukkan dalam labu ukur 50 ml, lalu diencerkan dalam buffer sitrat pH 4,8 sampai tanda batas dan dikocok selama 30 menit. Hasilnya kemudian disaring dengan kertas saring dan ditentukan kadarnya dengan spektrofotometri dengan panjang gelombang 319 nanometer. Uji keseragaman ukuran. Uji ini dilakukan dengan cara mengukur diameter pada 20 tablet dengan menggunakan hardness tester. Hasil pengukuran dicatat dan kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya, uji kekerasan tablet. Uji ini dilakukan dengan 10 tablet dari masing-masing formula, diukur kekerasannya dengan alat hardness tester. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji kerapuhan tablet. Uji kerapuhan tablet vaginal dilakukan dengan 10 tablet dari masing-masing formula ditimbang dengan seksama. Sebelum ditimbang, dibersihkan permukaan tablet dari serbuk atau kotoran yang menempel. Setelah itu, tablet dimasukkan ke dalam preabilator dan menjalankan alat, yaitu 25 RPM sebanyak 100 kali putaran selama 4 menit. Kemudian tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari serbuk pada permukaan tablet. Selanjutnya ditimbang kembali dan dihitung persentase kehilangan bobot sebelum dan sesudah perlakuan atau persen variabilitasnya. Cara menghitungnya yaitu persen variabilitas sama dengan W0 dikurang WT per W0 dikali 100%. Selanjutnya ada uji laju pelepasan obat. Uji laju pelepasan obat ini dilakukan dengan metode keranjang. Medium diisolasi terdiri dari 650 ml per sitrat, pH-nya 4,8. Pelepasan dilakukan pada suhu 37 plus minus 0,1 derajat Celcius dengan kecepatan rotasi 25 RPM. Sebanyak 10 ml sampel diambil dengan interval waktu yang telah ditentukan. Tiap jam antara 30, 60, 90, 120, 180, 240 menit. Dan volume diganti dengan medium yang segar. Kemudian sampel disaring melalui kertas saring Wetman nomor 40 dan dianalisis dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 390 nanometer. Selanjutnya ada uji pengembangan tablet. Uji pengembangan tablet vaginal ini dilakukan dengan 3 tablet vaginal masing-masing ditimbang dan ditempatkan secara terpisah pada buffer sitrat pH 4,8 dan diinkubasi pada suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius pada interval waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Tablet dikeluarkan dari cawan dan kelebihan air dibuang dengan menggunakan kertas saring. Tablet yang mengembang ditimbang kembali dan indeks pengembangan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Cara menghitungnya yaitu indeks pengembangan sama dengan WT dikurang W0 per W0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada uji in vitro mukoadesif, di mana tablet akan diukur dengan menggunakan alat uji mukoadesif. Metode ini menggunakan model membran mukosa. Mukosa membran dibilas dengan buffer sitrat pada pH 4,8. Kemudian diletakkan pada platform dan dijepit dengan penjepit platform.
Lalu tablet dipasang pada timbangan yang sudah tertera. Sebanyak 0,1 mili larutan buffer sitrat dilewatkan pada membran mukosa dengan syringe plastik. Tablet dan mukosa dibiarkan mengalami kontak selama 15 menit. Kemudian ditimbang, diberi bobot. Penambahan dihentikan setelah terjadi pemutusan kontak antara tablet dengan mukosa. Kemudian ada uji waktu hancur, di mana dilakukan dengan cara memasukkan satu tablet pada masing-masing tabung dari keranjang tanpa menggunakan cakram pada tiap tabung, lalu alat dijalankan. Gunakan air bersuhu 37 +- 2 derajat Celcius sebagai media. Angkat keranjang dan amati semua tablet. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji penetapan kadar tablet vaginal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 10 tablet vaginal yang dihancurkan hingga menjadi massa serbuk. Sejumlah gram bahan yang setara dengan 50 mg obat diambil lalu dilarutkan dalam 100 ml buffer sitrat dengan pH 4,8 sampai tanda batas dan dikocok selama 30 menit. Didiamkan beberapa saat, sehingga bagian yang tidak larut mengendap dan disaring dengan kertas saring. Larutan beningan dipipet 10 ml ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu diencerkan dalam buffer sitrat pada pH 4,8 sampai tanda batas dan dikocok selama 30 menit. Larutan dipipet sebanyak 7,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu diencerkan dalam buffer sitrat dengan pH 4,8 sampai tanda batas dan dikocok selama 30 menit. Hasilnya kemudian disaring dengan kertas saring dan ditentukan kadarnya dengan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 319 nanometer. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya mengenai penghantaran obat intravaginal. Dalam sistem penghantaran obat intravaginal, obat dihantarkan langsung ke dalam rongga vaginal. Rute pemberian obat ini dapat mencapai efek sistemik dan lokal. Pemberian obat melalui vagina sangat efektif untuk pengobatan infeksi vagina. Rute ini lebih efektif daripada parenteral untuk beberapa obat seperti oksitosin, kalsitonin, propranol, agonis LH-RH, hormon pertumbuhan manusia, dan steroid yang digunakan dalam terapi penggantian hormon atau untuk kontrasepsi. Kecepatan penyerapan obat setelah pemberian intravagina dapat bervariasi, tergantung pada faktor fisiologis, seperti perubahan ketebalan lapisan epitel, perubahan siklus, perubahan kadar hormon, volume cairan vagina, perubahan pH vagina, dan gairah seksual berpotensi mempengaruhi pelepasan obat dari sistem pengiriman intravaginal dan juga mengubah tingkat penyerapannya. Sistem penghantaran obat pada vagina secara konvensional seperti pesari, krim, gel, dan foam mempunyai kelemahan, yaitu sediaan mudah menetes, iritasi pada daerah aplikasi, ketidaknyamanan bagi pengguna, dan penolakan terhadap obat karena aksi self-cleansing dari saluran vagina. Oleh karena itu, digunakan tablet vagina yang lebih nyaman digunakan tanpa meninggalkan residu di vagina dan penggunaannya hanya 1 kali sehari, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien. Obat-obatan yang memiliki penyerapan pada vagina yang buruk dapat menyebabkan permeabilitas membran yang buruk. Penyerapan obat biasanya dipengaruhi oleh ukuran molekul, kurangnya lipofilisitas, volume cairan, siklus uterus, pH vagina. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian besar penelitian telah melaporkan penggunaan peningkatan penetrasi atau enhancer untuk memfasilitasi pengangkutan molekul-molekul ini dan meningkatkan bioavailabilitas. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penghantar obat sublingual. Kelenjar ludah yang ada dalam dasar mulut di bawah nerv lidah dikenal sebagai kelenjar sublingual yang menghasilkan musin. Pada apomorfin sublingual, jalur metabolisme utamanya adalah sulfasi, glukuronidasi, dan endimetilasi yang akan menghasilkan norapomorfin. Selain itu, terdapat jalur metabolisme lain yaitu ometilasi yang akan menghasilkan metabolit kecil seperti apokodein. Pada percobaan in vitro, protein yang terikat pada plasma sekitar 90%
dan konsentrasi yang tidak terikat sekitar 1-100 mg per mili. Volume distribusi tersebut diperkirakan cukup besar. Obat sublingual harus mudah larut dalam lemak, sehingga dapat melewati salur darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbandingan efektivitas antara pemberian secara sublingual dan secara vaginal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Souzy DKK, tahun 2020, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kejadian muntah dan sakit kepala di antara 3 kelompok. Insiden tertinggi sakit kepala dan muntah diamati pada kelompok oral dan sublingual. Dalam studi ini, tampaknya rute pervaginal dengan tingkat komplikasi paling rendah adalah rute yang paling aman daripada yang lain. Meskipun beberapa penelitian telah melaporkan insiden komplikasi yang sama untuk rute vaginal dan oral. Perbedaan insiden komplikasi obat dilaporkan dalam penelitian yang berbeda, mungkin karena perbedaan dosis, interval antara dosis, dan jumlah dosis serta farmakokinetik obat. Jelas minum obat pada interval yang lebih rendah dapat menyebabkan komplikasi yang lebih tinggi. Sehingga berdasarkan efek samping yang diberikan antara kedua rute pemberian tersebut dapat dikatakan pemberian rute vaginal lebih efektif dibandingkan dengan pemberian rute sublingual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut keuntungan dari sistem penghantaran obat intravagina. Yang pertama, efektif untuk pengiriman hormonal. Kemudian, pelepasan obatnya yang diperpanjang. Kemudian, mengurangi efek samping sistemik. Meningkatkan bioavailabilitas. Efektif untuk obat yang tidak aktif secara oral. Onset aksi yang cepat. Kemudian, pengobatan sendiri dimungkinkan. Dan cairan pencernaan dilewati dan degradasi obat diminimalkan. Adapun kerugian dari sistem pengantaran obat intravagina yaitu yang pertama spesifisitas jenis kelamin, yang kedua ketidakpatuhan pasien, yang ketiga ada kadang-kadang kebocoran obat dari vagina dan mengompol di bawah pakaian, kemudian yang keempat ada variabilitas dalam penyerapan obat yang berhubungan dengan siklus menstruasi, menopause, dan kehamilan. Kemudian yang kelima ada pengaruh dengan hubungan seksual, kebersihan pribadi. Dan yang keenam ada beberapa obat sensitif pH vagina. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.